Nah, teman-teman, alhamdulillah kita di sini masih bersama Bunda Rati, yang dimana Bunda Rati ini adalah salah seorang yang begitu dekat sekali dengan Ratu Pantai Selatan. Dan pada video kali ini, jadi Bunda Rati ini akan menunjukkan kepada kita yaitu salah satu benda pusaka yang didapat saat bertapa. Jadi boleh diceritakan Bunda sedikit cerita yaitu saat Bunda bertapa dan saat mendapat benda pusaka tersebut kepada kita dan tentunya kepada para penonton semuanya. Silakan, monggo Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya bicara di konten ini. Satu, kalau salah saya manusia biasa. Yang kedua, saya akan menceritakan pengalaman saya, bukan pengalaman orang lain yang Bunda alami. Sewaktu sekolah, Bunda itu dari kecil senang puasa, Senin Kemis, puasa wedal, kalau kata orang Sunda, kata orang Jawa ya weton. Tapi kata orang-orang dulu yang pinter, katanya memang Bunda ada titisan darah biru. Nah, suatu saat akan mumpuni. Nah, dari kecil Bunda suka dibawa bapak, ayah lah, ayah itu orang spiritual juga sampai sekarang. Nah, suatu hari Bunda menarik benda puasa itu bukan tujuan menarik, tapi tiba-tiba waktu sholat, waktu Bunda puasa, ada barang yang datang dan barang itu berbentuk keris. Nah, kalau kerisnya mau ditunjukin nggak ini? Oh, boleh. Mungkin kita ngobrol terlebih dahulu. Jadi Bunda cara mendapatkan benda pusaka caranya seperti apa dulu? Tirakat berapa hari dan dapat berapa pusaka? Oh, jadi gini, kan kalau orang Jawa itu ada istilah puasa 3 hari tapi nilainya 40 hari. Jadi jam 40 atau orang Jawa. Rebo Pon Kemis Wage Jumat Kliwon, Rebo 7 Pon 7 14, Kemis Wage Kemis 8 Wage 4 12, Jumat Kliwon Jumat 6 Kliwon 8 14. Jadi jumlahnya 40 hari tapi puasanya cuma 3 hari. Buka biasa. Nah, habis puasa itu Bunda lagi sholat, tiba-tiba ada barang di depan sajadah, bukan Bunda narik. Nah, datang sendiri. Datang sendiri dan katanya namanya pulsa kaki sapu jagat. Ini cucuku buat nolong orang. Tapi kamu yang jujur, yang bener. Kamu hidup jangan minta kaya, tapi minta cukup dan ilmunya manfaat. Kata orang Jawa itu, ilmu saya itu harus dibawa begini bahasanya, ini pitutur Jawa. Sing peteng dipadangi, sing ora weruh dituntun, sing budeg dirungoni. Maksudnya yang tidak tahu dikasih tahu, yang minta tolong ditolong, yang tidak mendengar dikasih tahu biar dengar. Tunjukkan yang benar. Jangan sampai percaya dengan barang-barang, karena barang-barang itu tidak ada manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan. Jadi barang itu hanya simbol. Nah, keris itu ada yang punya dulu-dulunya, namanya Ki Sapu Jagat. Saya suruh ngobatin orang sejagat, jadi ngobatin orang mana saja tanpa bertemu. Kalau Allah mengizinkan, sembuh tanpa disentuh. Bahasanya seperti itu. Tapi itu nyata. Sakti berarti ya? Karena Bunda ngobati orang Malaysia dengan punten ya, maaf, mahar fantastis lah intinya, nggak kenal rupa, nggak kenal bahasa, nggak kenal apa. Allah mengizinkan waktu itu dia kena musibah, dia punya depo minyak tapi mengalami kehancuran. Sampai yang lantarin itu dikasih motor. Karena yang kenalin Bunda itu orang Jakarta, dia turis di ke Jakarta, lagi nyari-nyari orang pinter. Nah, orang Jakarta itu pengalamannya dari ponakannya sakit tanpa disentuh Bunda, sembuh langsung seperti itu. Nah Bun, tadi kan Bunda singgung waktu habis sholat, keris itu tiba-tiba ada. Itu datangnya jatuh, apa tiba-tiba muncul atau gimana? Terus yang tadi yang kata Bunda, tiba-tiba ada yang ngomong cucuku itu lewat mimpi atau langsung? Enggak, itu malah lewat komunikasi. Komunikasi. Berarti itu yang punya kerisnya berarti? Yang punya kerisnya.
namanya Ki Sapu Jagat, orangnya tinggi besar. Kan Bunda mah sering didatangi orang-orang yang contohnya yang punya penguasa. Contoh gini, Bunda waktu datang ke Majalengka ada sosok dua orang ngaku namanya Nyi Simbar Kencana dengan Raden Panglurah. Bunda tanya, kamu dari mana? Saya penguasa Sangiang. Nah, terus saya harus ngapain ke Sangiang? Kamu datang kasih makan ikan. Udah, kasih orang-orang yang minta, nggak usah ke makam. Makanya Bunda setiap ke Sangiang nggak pernah pakai kuncen. Ya datang beli roti, udah ngasih makan ikan di situ. Jadi pas datang ke Majalengka langsung ada yang datangi sosok Ada datang banyak yang datangi saya banyak. Seperti makanya saya di sini kalau ziarah itu tidak pernah keinginan saya. Syekh Fakih Ibrahim datang ke saya, katanya gini, saya tinggi besar pakai sorban, uluk salam, ke saya manggilnya ratu. Aduh, ratu apa? Saya kan bukan ratu, saya hamba Allah biasa. Datang ziarah tapi jangan pakai kuncen. Makanya saya ziarah kemanapun nggak mau pakai kuncen. Tetap cuman izin. Nah, itu pun kembali lagi ke pusaka ya. Siap. Itu selama Bunda bertapa itu Bunda berarti sudah mendapatkan berapa pusaka berarti dari pertapaan tersebut, Bu? Ada 3, yang satu namanya Ki Brojol, itu untuk membantu orang-orang yang melahirkan susah, tanpa operasi, tanpa apa, atas izin Allah didoakan brojol lahir lah intinya mah gitu, dikasih air, tapi nyebut namanya, mohon berkahnya dari Allah lewat karomahnya Ki Brojol gitu. Terus yang kedua yaitu pusaka Ki Tunggul Jati, nungguin rumah. Barangkali ada yang nyuri, ada yang apa, nanti ada laporan gitu. Makanya Bunda sering pergi tanpa ditungguin, nyuruh nungguin itu karena ada burung, ada makhluk-makhluk hidup lah intinya mah, takut ada tamu gitu, takut ada tamu. Nah, yang kesatunya yaitu pusaka Ki Sapu Jagat, namanya yang punya itu. Saya juga nggak tahu namanya pusaka apa, pokoknya ini namanya pusaka Ki Sapu Jagat. Kamu bisa ngobatin orang sejagat mana aja. Nah, yang dialami Bunda selama 18 tahun, Bunda itu malang melintang. Dari ilmu apapun Bunda nggak pernah takut, mau ke Garut, ke Banten, ke Banyuwangi, tempat santet kata orang, ke Jember, karena Bunda nggak salah. Nah, Bunda mah takut kalau kita salah. Kalau saya salah, mau ke siapapun saya takut. Tapi selama orang itu minta tolong untuk kebaikan, ya Bunda bantu. Dan Bunda nggak mau nolong orang yang punten niatnya dolim. Jadi sama aja, kalau orang yang kena guna-guna kata orang, terus pengen dibalikin Bun, nggak mau, berarti sama aja. Kamu dengan dia tidak ada bedanya. Kapan selesainya? Iya benar. Sama aja dendam berarti ya. Nah, saya teh nggak boleh gitu. Jadi di sini intinya ya kita tidak boleh membenci siapapun, walaupun orang itu menyakiti, kita doakan dengan cara yang baik. Karena yang membolak-balikin hati teh Allah. Orang itu jadi jahat ya pasti karena Allah, nggak ada Allah mah bisa menghentikan apa aja. Tapi Allah kan menguji hambanya sesuai dengan kebiasaan. Ya mohon maaf, pasti dengan kebiasaan. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak, pasti kita tahu minyak. Kita bergaul tukang batu, bisa tahu batu. Seperti itu. Nah, kalau itu yang pusaka yang 2 Bunda dapatkan bertapa dari mana atau pusaka pertama? Bunda kan waktu itu ada di Cipancur. Bunda teh puasa selama 2 tahun waktu datang ke sini. Jadi puasa 2 tahun nggak boleh tidur di kasur, harus ngampar, tidurnya harus di depan pintu seperti itu. Tiba-tiba ada di sebelahnya, itu aja. Berarti setiap tidur selalu depan pintu. Depan pintu. Berarti ngelangin orang lewat atuh. Kan rumah sendiri kan. Kan Bunda dari dulu sendirian. Anak. Berarti Bunda di sini sendirian. Sendirian, dulu sama anak. Anak Bunda kebetulan meninggal. Nah, makanya Bunda ngangkat anak di sini untuk seperti itu. Berarti sampai sekarang dari dulu sendirian. Apa nggak maksudnya nggak kepikiran, mohon maaf, punya pasangan lagi atau gimana? Untuk sampai saat ini Bunda itu sudah memutuskan ingin jadi single parent, bukan berarti nggak membutuhkan kasih sayang. Karena hidup Bunda itu sudah nggak ada waktu untuk ngurus yang
satunya. Saya itu tuh untuk menyayangi orang itu. Bunda jam 12 harus bangun sampai pagi wirid sholat. Bunda kan habis waktunya buat sholat. Terus nanti dipanggil, kadang pulang jam 11 malam, jam 2 malam. HP 24 jam harus bunyi terus. Kapan ngurus suami Ya, nantinya? makanya kan kayak gini, mohon maaf nih Bun. Iya, nggak apa-apa. Pengen punya teman di masa hari-hari tua, pengen ada teman ngobrol, teman apa namanya, ya sehari-hari. Jadi Apa Bunda nggak teh- kepikiran kayak gitu gitu? Enggak, jadi Bunda teh kalau teman ngobrol lah tiap hari WA nggak ada berhentinya. Sing curhat ini, curhat itu. Terus teman sehari-hari banyak anak-anak yang datang. Itu kalau anak angkat saya di sini kan nanti pada datang ke sini ngopi ini. Jadi nggak ada waktu untuk nyantai gitu. Nyantainya ya ayo senengnya manggilin orang, ayo makan. Bagi-bagi apa yang Bunda punya. Gitu aja. Terus yang kedua Bun, kenapa sih rumahnya kok memilih tinggal di tempat angker? Nggak, maksudnya nggak di tempat di pemukiman. Ini kan lebih ke dekat hutan gitu. Jadi gini, dari dulu Alasannya? juga Bunda mah nggak boleh. Jadi kan Bunda juga diberi nama Ratri. Ratri itu kan orang yang selalu bertapa, tapi yang jangan kayak orang-orang bertapa di hutan, sholat kagak, terus hidupnya untuk apa? Nah, dari sini Bunda harus menyendiri. Satu, tidak terganggu dalam meditasi, dalam kontak batin, dalam melihat situasi hening begitu. Terus kedua, Bunda menjauhkan dari tetangga itu bukan berarti Bunda itu nggak mau bertetangga. Karena apa? Orang itu ada yang seneng nggak? Mohon maaf, ini bukan Bunda pamer. Di sini Bunda itu tidak ada hari tidak bagi makanan, warung gratis. Nanti kalau ada tetangga yang deket, wah kayak ada orangnya juga nggak punya. Mohon maaf, nanti jadinya mudorot. Nah Bunda tuh yang kepengen bebas. Ada tamu mau jam 10, jam 11, nggak ada yang curiga karena udah tahu. Oh, jadi di sini Bunda menyediakan warung gratis. Gratis. Oh, pantesan tadi saya minta kopi gratis sih Bun, ya. Nah, untuk semua orang. Dibayar nggak mau, tapi bukan berarti Bunda kaya, bukan. Alhamdulillah Bun, berkah gitu ya. Nah, dari tadi kita belum lihat pusakanya. Oh, ya, Ini boleh dilihat. tunjukin, Bu. Boleh. Ini teman-teman. Pusakanya. Nah, kalau ini pusaka namanya apa ini, Bun? Ini namanya pusaka Ki Tunggul Jati. Tunggul Jati. Nah, itu Fungsinya buat ngeradar maling lah itunya mah. Oh, gitu. radar maling. Orang-orang yang dolim gitu. Nungguin rumah walaupun saya nggak ada, nanti ada orang yang mau masuk kecuali yang diizinin gitu, dia akan tahu oh ada si Bunda, padahal Bunda teh nggak ada gitu loh, intinya seperti itu. oh berarti seolah-olah khodam penjaganya menyamar. Menyamar. Jadi Bunda. Jadi yang mau jahat itu padahal Bunda teh nggak ada, tapi akan ada muncul seorang Bunda, oh ada orangnya seperti itu. Boleh lihat? Boleh. Oh, ini jadi Berarti pusaka Ki Kundul Maling. Bukan Kundul Wali. apa namanya? Nama tadi Ki Tunggul Jati. Oh, Ki Tunggul Ki Sejati. Tunggul Jati, Ki Tunggul Jadi Jati. ini pusaka yang Bunda sebut ini sebagai penjaga ya, atau radar untuk maling. Iya, gitu. Kalau misalkan gini, ada orang yang minta syarat, udah kehilangan kendaraan, bisa dipakai radar untuk mencari Insya Allah bisa, cuman nanti doanya di situ pakai doa puter giling, muter orang yang mencuri gitu. Waktu itu kejadian di Kelapa II kan pernah yang kehilangan cengkeh itu Pak Ian. Nah, kalau yang ini didapat dari mana ini, Bun? Yang apa ini namanya? Pusaka Ki Kundul Maling kan? yang tadi Ki sebut Tunggul Jati. Ki Tunggul Tunggul Jati, kuntul maling itu gimana? Teman saya itu suka Ini gimana? didapatnya ya waktu di Kelapa II. Oh, berarti Di masih rumahnya di sebelah sana, masih di Majalengka. Majalengka. Tapi ya semua dari Jawa gitu, Karuhun Jawa. Oh, berarti Karuhun Jawa. Karuhun Jawa ini yang- keturunan Mojopahit. Cuma cara mendapatkannya di Di sini. Majalengka. Oh, datang sendiri. Datang sendiri. Datang sendiri. Tiba-tiba ada. Dari Majapahit maksudnya? Ya ini kan orang-orang yang punya pusaka ini dulunya orang-orang dari Keraton Majapahit. Ceritanya saya teh masih keturunan darah biru gitu. Berarti- jadi saya teh buyutnya Buyutnya. Berarti ini keris tanpa luk ya Bun? tanpa. Udah karatan juga ya. Berarti ini
dari peninggalan berarti kerajaan Majapahit. Ya, Datang maksudnya yang sendiri. punya dulunya Dulunya. gitu kan, turun temurun ke siapa gitu. Kan kalau barang kayak gini mah mengikuti, walaupun diminta seseorang belum tentu mau. Jadi pusaka juga lihat-lihat Lihat-lihat ini yang keturunan mau, siapa. terus ibarat nyari dunungan tuh yang bisa bawa saya siapa seperti itu. Nyari majikan gitu ya. Kalau Lili. Nah, kalau yang satunya ini Bun, keris apa ini? Ini namanya keris sapu jagat. Nah, Keris inilah sapu jagat. yang Yang Bunda kemana aja jangan takut selama niatnya benar untuk menolong ngobatin. Keris sapu jagat. Ya, keris sapu jagat. Oh, yang tadi di awal dapatnya habis sholat. Iya, Oh, ini ya. itu ada di sebelah di depan. Berarti kalau di kemanapun atas saja. kemanapun Bunda pergi itu nggak ada yang namanya rasa takut berarti. Nggak ada Selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kepada Allah. Berarti sama juga tanpa look ya nih keris ya. Nah, ini orang-orang kalau misalkan lihat Bunda kan katanya Bunda itu kemanapun juga nggak takut, tengah malam pun bisa nggak takut. Berarti penjahat-penjahat kalau lihat Bunda itu sosoknya apa sehingga mereka itu takut? Gini katanya ya, ini waktu Bunda itu zaman begal-begal, Bunda kan, mohon maaf ya, orang nggak punya tapi sok pakai emas kayak toko melaku dulu gitu. Nah, malam-malam jam 2 malam pas banyak begal, Bunda jangan pakai perhiasan, nanti ini lagi banyak kejadian. Waktu itu saya mau ke Kopassus, ada yang sakit kakinya patah di Batu Jajar tuh. Yeah. Saya ngojek dari Cimareme, enggak, oh dong lihat si Bunda juga takut, yang ikuti banyak katanya gitu. Seperti itu ngomongnya. Mungkin kodam dari ini berarti ya, Dari pusaka Kisah Pujaga. Kisah Pujaga. Ini sama berarti dari Majapahit juga. Dari Majapahit. Kalau yang satunya itu yang ketiga. Ini namanya Kibrojol. Oh, yang buat lahiran. Yang bantu Mana orang-orang yang lahir nggak lahir. Oh, kalau ini ada looknya ya. Looknya look berapa? Ini 1, look 2, 3, 4, 5, 7 kalau nggak salah. 7. Oh, ini Kibrojol, pusaka ketiga yang dipakai untuk menolong orang yang mau lahiran. Contohnya ada yang lahiran tapi nggak lahir gitu, dikasih doa. Oh. Jadi saya mohon berkahnya dari ini Ini- gitu, bukan ini- bukan keris ini yang menyebabkan lahir itu bukan. Berarti kerisnya Dimasukin Jangan air. diapa-apain. Enggak, maksudnya dimasukin air enggak? Enggak. ditusukin. Jangan. Jangan. Ya cuman ya Allah. Enggak berarti ya? Ya tetap Enggak. ya Allah mohon berkahnya dari Allah lewat karomahnya Kibrojol agar si apa Lahir lancar. gitu. lahir lancar, nggak usah nunggu apa-apa, itu udah ada yang nungguin di luar gitu aja. Berarti langsung keluar aja bayinya berarti. Ya bukan banyak, yang baru kejadian aja itu di Kelapa Dua ya. Saya datang ke situ ngasih air ya paginya, alhamdulillah padahal udah 14 tahun dia nggak Nggak punya anak. Ini bukan hoak, ada orangnya ya, anak-anak akad saya gitu, itu orang Oh, Kelapa berarti Dua. bukan untuk lahiran saja. Berarti Yang untuk tidak punya keturunan. yang mandul intinya berarti. Oh, bisa. Oh. Insya Allah. Untuk daya tarik mungkin. Ya intinya mah berkahnya aja mungkin seperti itu. Berarti Bun, ya kayak yang tadi Bunda sebutkan kan dari mulai apa namanya? Yang mau lahiran, nolong orang, yang radar maling. Berarti kalau untuk contohnya kalau misalnya teman saya jomblo misalkan bisa berarti. Ya bisa, ini Bunda kan punya namanya jamur tuh, jamur dipa. Nah itu teh nanti dimandiin sama air nyusu. Nah dimandiin doanya ya seperti itu, yang menghalangi barangkali ada aura negatifnya seperti itu. Oh, kirain gini Bun. Misalkan teman saya dimandiin jadi cakep gitu. Kalau urusan cakep sih, Auranya muncul gitu. Oh, bisa Kalau berarti. masalah cakep sih udah dapet dari lahirnya ya, Bu. Ya iya, yang cantik oke belum tentu kelihatan Tinggal baik. mungkin hanya ke salon di permak mungkin. Panji oke bisa jadi cantik. Nah, Gosok gitu. nah gini Bun, jadi yang saya dengar juga Bunda ini bisa memindahkan yaitu apa itu namanya, hujan ya. Jadi misalkan kalau di sini hujan, Pawang berarti. pawang berarti pawang. Heeh. Bisa memindahkan hujan jadi pawang hujan. Nah itu gimana, mau diceritakan sekarang atau di konten selanjutnya aja? Hanya Nggak mungkin tahu. di konten selanjutnya aja. Ya, ini kan pembahasan kita lebih ke pusaka dan sama pengobatan. Nah, ini yang jadi pertanyaan gini. Siap. Kan yang namanya Tanyakan yang nantinya takutnya penonton itu penasaran. ya. Jangan sampai YouTuber itu mohon maaf kok bikin konten cuman orang bikin penasaran, tapi nggak ada jadi solusi. asumsinya jadi lain gitu kan.
Ya mungkin nanti penonton ada yang nanya gini, nah kalau misalnya saya jaraknya jauh, misalkan di luar negeri atau di luar kota, cara mengobati Bunda, terus cara pengobatannya seperti apa? Ya dia kontak langsung aja, nanti Bunda yang menerangkan. Kan biasanya Bunda punya permintaan. Oh jadi nggak bisa diterangin di sini gitu, nggak bisa? Ya ini privasi sih ya. Iya. Nanti takutnya saya pamer ilmu, terus kayak yang di puntennya YouTube lain, nanti begini. Nah ini nantinya privasi ke pribadi. Mau ya monggo, nggak apa-apa. Dan saya nggak mau promosi ilmu. Jadi pada intinya kalau ada teman-teman atau yang nonton video Kontak ini langsung aja. kontak langsung untuk prosesnya nanti diterangin di belakang. Ya, privasi lah privasi. pokoknya. Nggak bisa disebutin di video gitu ya? Enggak, karena saya nanti takutnya di sini lebih ke promosi, kok ilmu dipamer-pamerkan. Ini kan saya cerita pengalaman, bukan Kita cuma nge-review gitu ya? gitu. Tapi ya memang harus ditunjukin sih Bun, karena kan misalkan orang-orang kota kalau mau mencari pakar spiritual ini kita harus kemana? Jeli gitu ya? Takutnya kan itu banyak yang orang-orang Abal-abal gitu. tipu, maksudnya dukun abal-abal, ulama abal-abal. Makanya Bunda kan di sini mohon maaf selalu garansi ke pasien gitu. Ada komitmen dulu. Walaupun tidak ada perjanjian hitam di atas putih, kan sekarang ada HP. Nanti ditulis di buku, tulisan itu dikirim, disimpan sama orang itu. Kalau nggak ada bukti, apa yang Bunda minta, contohnya apa yang Bunda minta dikembalikan. Itu aja komitmen. Oh, garansinya misalkan Kalau misalnya tidak berhasil gitu. orang tersebut pengen ngejual tanah, terus kata bundanya target 1 minggu ini pasti terjual. Kalau nggak terjual berarti nanti bisa digaransikan. Digaransikan. Contohnya gini aja, Bunda minta telur ayam, contoh ini ya. Ya. Tapi kan nggak mungkin telur ayam teh dikembalikan, kumaha kembalikannya. Contohnya Bunda minta uang untuk beli apa, nah uang itulah diganti. diganti. Misalkan Sesuai dengan yang diminta. Ini bukan hoax seperti orang Sumatera. Dia mohon ya ini maaf mancing, pengen hadiahnya yang memuaskan, dia dapat, tapi bukan yang sesuai dengan yang memuaskan gitu contohnya. Nah, Bunda kembalikan, bahkan dia sampai WA begini ke Bunda. Baru tahu ada orang yang menolong orang, garansi seperti itu. Masya Allah. Pantesan sampai sekarang Saya udah 18 tahun. orang yang datang ke sini berjubel ya banyak gitu ya. Ya banyak sih enggak ada aja. Ya mungkin salah satunya Bunda mengasih garansi. Garansi. Ya, Ya berarti- seperti mohon maaf tadi ada sedikit pamer kan ke YouTuber, tapi nggak harus disebutin. Iya, Nah, benar. baru datang dari A, dari B, dari C kan seperti itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya video ini banyak orang-orang yang terbantu, tentunya dengan izin Allah, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi syariat ya. Amin. Untuk orang-orang yang Yang jelas di membutuhkan. sini dititik beratkan, Bunda menolong orang nggak mau musyrik. Walaupun ada yang dibeli itu hanya syariat seperti gini. Kita naik kereta kan harus ada keretanya, harus beli karcis, udah gitu aja. Nggak mau menitik beratkan kepada kemusyrikan. Harus mandi kembang lah, harus ini enggak. Jadi pasien taunya mateng wae lah gitu. Ya. Udah Bunda, terima kasih. Mudah-mudahan Bunda sehat selalu, terus menolong orang dengan apa namanya, dengan keikhlasan dan kesaktian Bunda. Nggak ada yang sakti, yang sakti teh Allah. Diberi kelebihan, mudah-mudahan manfaat Amin. gitu. Ya, amin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.